semuanya, saya Fitri Perdana, pengampu mata kuliah dari layanan reference. Saat ini, saya akan membahas mengenai reference interview. Pokok bahasan dari materi ini, yang pertama kita akan membahas konsep dari reference interview. Kemudian, akan dibahas mengenai reference interview yang baik itu seperti apa. Masih ingat ya materi mengenai ini bahwa layanan reference adalah layanan yang berakar dari mana atau bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan reference. Ya, ini sudah disampaikan di pertemuan minggu lalu. Jadi kalau saya ingatkan ini bahwa layanan reference ini biasanya berawal dari pertanyaan pemustaka. Pemustakanya memberikan pertanyaan, ya, kemudian diberikan kepada layanan reference, baru pustakawan reference-nya memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, ketika proses ini, maka ada yang namanya proses reference interview. Jadi wawancara reference. Manfaatnya apa sih? Supaya kita bisa memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Karena ternyata ya tidak semua pemustaka itu bisa menyampaikan kebutuhan informasinya. Untuk itu di sini ada peran pustakawan reference-nya untuk menggali lebih dalam. Sebetulnya apa sih kebutuhan dari pemustaka kita? Jadi di sini penting sekali untuk pustakawan reference bisa memancing ya, kemudian mewawancarai supaya ya, jelas apa sih sebetulnya kebutuhan yang mereka inginkan, informasi terkait apa dan lain sebagainya. Nah, di sini ya, dalam sebuah teori menyebutkan bahwa ada 4 variabel dalam layanan referensi. Jadi layanan referensi ini ditunjang oleh 4 faktor ini, 4 variabel ini. Yang pertama adalah pustakawan referensinya. Seperti yang kita ketahui bahwa layanan yang baik itu adalah tergantung bagaimana pustakawannya. Ini mayoritas 70% pelayanan perpustakaan yang baik itu tergantung dari pustakawannya, SDM-nya. Nah, sama di layanan referensi ini juga ini menjadi faktor penting, variabel penting dalam kegiatan layanan referensi. Di mana seorang pustakawan reference ini juga perlu mempunyai kompetensi di bidangnya dan lain sebagainya. Kemudian variabel lain ini ada source of information, ini ditunjang oleh koleksi-koleksi yang ada. Di koleksi yang memadai, yang memenuhi, ini juga menjadi variabel penting dalam sebuah layanan reference. Kemudian yang ketiga ini seperti yang kita bahas sekarang, ini terkait dengan pertanyaan reference. Jadi kalau misalkan pustakawannya sudah baik, sumbernya juga sudah memenuhi, memadai ya. Nah, sekarang saatnya pertanyaan reference ini untuk menggali sebetulnya kebutuhan pemustaka kita itu apa datang ke perpustakaan ya, supaya kita bisa bantu pustakawan reference-nya dalam memenuhi kebutuhan informasi dari pemustakanya. Maka ada di sini pertanyaan reference atau reference interview. Yang keempat, variabel dalam layanan referensi itu adalah pencarian dan penelusuran informasi. Jadi ketika pustakawannya sudah oke, sumbernya juga sudah memenuhi, pertanyaannya sudah digali, sebetulnya apa kebutuhan informasi mereka, baru kita melakukan pencarian, penelusuran yang sesuai dengan kebutuhan dari pemustaka kita. Nah, di sini ya dijelaskan menurut Peter G. Jackman, reference interview ini merupakan bagian dari layanan reference yang dimaksudkan untuk optimalisasi penelusuran informasi. Jadi intinya bagaimana kita mau menelusur kalau kita sebetulnya belum paham apa sih yang dibutuhkan oleh pemustaka kita. Jadi makanya ada reference interview ini supaya kita bisa tahu kebutuhan apa, ya keinginan mereka apa, dan bisa mengoptimalisasikan penelusuran informasi. Tujuannya jelas dengan adanya reference interview ini, ya ini dapat mengoptimalisasikan penelusuran informasi. Jadi kita jelas harus menelusur kemana, jenisnya apa, koleksinya apa, dan lain sebagainya. Untuk itu kita perlu melakukan reference interview ini supaya bisa menggali lebih dalam terkait kebutuhan informasi seperti apa sih yang sebetulnya pemustaka kita inginkan.
Di sini, lalu kita akan membahas bagaimana reference interview yang baik itu. Ini menurut teori dari Gareth Yehuda. Jadi yang pertama itu katanya keahlian pustakawan reference dalam berkomunikasi. Ini penting, ternyata keterampilan komunikasi ketika kita menjadi pustakawan reference. Karena itu tadi, tidak semua pemustaka yang datang ke perpustakaan bisa menyampaikan apa sebetulnya kebutuhan informasi mereka. Maka di sini ada peran pustakawan tadi dalam menggali, berkomunikasi, memberikan pertanyaan dan lain sebagainya agar sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kita gali, ada di sini reference interview tadi. Kemudian reference interview yang baik juga ketika ini pustakawan referensinya bisa mendorong pemustaka untuk mendiskusikan kebutuhan informasi. Jadi di sini berkaitan dengan komunikasi tadi, gimana pustakawan reference ini bisa men-trigger supaya si pemustakanya mau berdiskusi terkait dengan kebutuhan informasinya. Kemudian juga yang ketiga adalah membina pengertian bersama dan menguraikan pertanyaan. Jadi tadi dari awalnya kebutuhan, kemudian kita berdiskusi bersama-sama, akhirnya punya pengertian bersama tentang kebutuhan yang mereka inginkan. Yang keempat, reference interview yang baik juga ketika si pustakawan referensinya bisa memberikan perhatian penuh terhadap kepentingan pemustaka. Jadi bagaimana di situ kita juga bisa melakukan pelayanan yang prima, memberikan perhatian penuh sehingga diskusi berjalan lancar dan harapan dari pemustaka ini bisa dipenuhi. Yang kelima ini adalah berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan. Karena bagaimanapun juga, tadi kembali kepada pembicaraan awal, itu tidak semua pemustaka dapat menyampaikan kebutuhannya. Untuk itu, bagaimana kita bisa membuat mereka nyaman, tenang, diskusi, sehingga mereka juga bisa menyampaikan kebutuhan-kebutuhan informasinya. Yang keenam, di sini mengikuti alur berpikir mereka, karena itu tadi kebutuhan mereka itu kan beragam, personal, maka penting sekali untuk kita juga tahu apa sih sebetulnya yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan, dan lain sebagainya. Kemudian penting juga pustakawan referensi ini ternyata memiliki sifat empati. Seperti yang kita ketahui, empati itu kita bisa melihat sesuatu berdasarkan sudut pandang orang lain. Jadi kita berusaha untuk berempati dengan kebutuhan mereka, keinginan mereka, dan sebagainya. Salah satu ciri empati juga ditandai dengan menjadi pendengar yang baik. Jadi penting sekali pustakawan referensi untuk bisa berempati dengan kebutuhan dari informasi yang mereka inginkan. Kemudian yang kedelapan, yaitu bisa menunjukkan perilaku nonverbal yang mendukung pada tujuan referensi. Jadi bukan hanya secara verbal, tapi kita juga komunikasi nonverbal itu perlu diasah dari mimik, mata, gerak-gerik, dan lain sebagainya. Itu memperlihatkan perhatian kita penuh kepada kebutuhan dari pemustaka kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.